Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya kawan-kawan calon dan pencinta Al-Quran, di video kali ini saya akan bertanya-tanya mewawancarai santri yang paling banyak hafalannya di pondok pesantren kan. Ya kurang lebih berapa tahun sudah di sini? Sudah 1 tahun kurang lebih di sini. Hafalannya sekarang dia berapa? Hafalannya 10 juz lebih berapa? Berarti 10,5 juz. Nah, kita mau tanya-tanya. Yang pertama yang ditanyakan kesannya apa saja di sini. Kemudian kita mau minta tipsnya dia bisa menghafal selama 1 tahun, mendapat hafalan berapa? Mendapat hafalan 10 juz setengah. Nah, boleh perkenalkan dulu. Fokus ke sana. Lihat, nah, itu ada bapak sama mama di rumah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya Muhammad Khotibul Umam, biasa dipanggil Umam. Saya di pondok ini kurang lebih selama 1 tahun. Nah, alhamdulillah sudah dapat menghafal 10 juz lebih, setengah juz. Kesan dan kesan yang saya dapatkan di pondok kami ini adalah bahwa orang-orang yang masuk di pondok ini adalah orang-orang pilihan. Jadi pilihannya ini bukan sembarang orang yang pilih, namun Allah Subhanahu wa taala yang pilih. Karena ini bukan hanya argumentasi dari saya, namun ini memang sudah tertera dari dulu hingga sekarang. Karena banyak dari teman-teman yang mungkin lebih pandai daripada saya, atau mungkin lebih muda daripada saya, mungkin lebih banyak waktu luang daripada saya, namun mereka semua tereliminasi daripada menghafal Al-Quran ini. Karena menghafal Al-Quran ini adalah suatu nikmat, dan juga suatu kesempatan dari Allah. Ya oke, intinya jadi kalau mondok pesantren itu pilihan, dan sudah mondok pesantren itu pilihan, untuk istiqomah sampai selesai pun pilihan. Kenapa? Karena dia melihat kawan-kawannya banyak di sini juga, mungkin ada yang lebih waktunya lebih luang, ada mungkin yang lebih cerdas bahkan, tapi nyatanya banyak juga yang tereliminasi. Maknanya orang yang mondok pesantren itu pilihan, apalagi menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tipsnya. Kita mau minta tipsnya dia bisa berhasil mendapatkan hafalan 10 juz setengah dalam waktu 1 tahun. Mungkin setiap orang tipsnya ataupun metodenya beda-beda, tapi dengan kita mendengarkan satu metode, mendengarkan metode lain, nanti kita ada gambaran, nanti bisa kita pakai itu, ataupun kita bisa otak-atik dengan metode kita sendiri yang intinya nanti cocok untuk kita, karena nggak bisa dipakai setiap metode satu orang dipakai untuk yang lainnya. Nanti kita dengarkan saja, siapa tahu mungkin kita bisa mempraktikannya nanti, ataupun kita bisa mengembangkan metode tersebut. Ya Allah, ya gimana metodenya Mas Umam? Jadi metode yang saya gunakan adalah membaca kemudian menghafal. Gimana tuh membaca menghafal gitu? Gimana maksudnya membaca menghafal? Jadi jika yang kita gunakan adalah Al-Quran hafalan, maka di dalamnya itu dalam satu halamannya terdapat 15 baris. Al-Quran hafalan gimana maksudnya? Al-Quran hafalan adalah mushaf Madinah yang ayatnya telah ada ayat pojok, kemudian setiap juznya itu terdapat 10 lembar. Boleh diambilkan coba. Jadi ambil dulu biar ada gambaran. Ini contoh. Ini contoh. Ini adalah contoh salah satu Al-Quran hafalan. Ini bukan promosi ya, promosi, tapi ini sekedar contoh. Ini
apa hafalan. Al-Quran hafalan. Jadi setiap halamannya nih tunjukkan ke depan apa. Jadi Setiap halamannya itu ada 15 baris. Nah, satu halaman ini dari sini ada 15 baris. Kemudian dia per jusnya ada 10 lembar. Nah, itu Al-Quran yang biasa digunakan untuk hafalan sekarang. Rata-rata pesantren menggunakan Al-Quran. Terserah dari mana cetakannya, tapi ini cuma sekedar contoh saja. Nah, terus tadi lanjut metodenya, ini sekedar contoh Al-Quran hafalan. Jadi metode yang sering saya gunakan adalah membaca kemudian menghafal. Membaca menghafal gimana tuh? Jadi awal adalah seperti misalnya dalam 15 baris ini kita membaca untuk pertama kali kita membaca satu baris. Nah, kita baca berulang-ulang hingga kita hitung 10 kali dengan tartil dan tajwid yang benar. Nah, metodenya yang pertama dia baca satu baris dulu. Baca satu baris, dibaca dengan tajwid, tartil yang betul sebanyak 10 kali. Terus setelah itu kemudian kita coba raba-raba dengan menutup mata dan menutup mushaf. nah, diangan-angan itu ya. Setelah 10 kali baca tajwid terus diangan-angan ya, diangan-angan terus. Kemudian setelah benar-benar kita dapat lancar tanpa melihat mushaf, maka kita lanjut ke yang setelahnya. Nah, kalau sudah lancar itu baris yang pertama baru ditutup ya, tutup Al-Qurannya terus dibaca lancar, baru baris berikutnya, baru baris bawahnya. Itu metodenya. Jadi intinya dia pertama baca satu baris pertama dibaca 10 kali, kemudian 10 kali dengan bukan hanya baca sebentar saja, tapi bacanya dengan tartil tajwid yang pas. Baru setelah itu dia tutup Al-Qurannya, diraba-raba, apa artinya dibayangkan, kemudian ketika tergambar sudah ada gambaran, tutup Al-Qurannya dibaca. Kalau lancar pas satu ayat itu baru melanjutkan baris yang kedua, dilakukan dengan cara yang sama. Nah, dilakukan dengan cara yang sama. Baris kedua dilakukan dengan cara yang sama, baca 10 kali, kemudian ditutup. Kalau udah ada gambaran selama 10 bacaan itu baru ditutup lagi ya, tutup lagi. Terus langsung baris ketiga atau gimana? Ya, kalau untuk jadi ada perbedaan. Kalau misalnya saya metodenya, jadi kalau misalnya ayatnya ini panjang, nah misalnya seperti ini, Nggak jelas ini maksud. 5 baris. Nah, jadi saya hafal tiap baris. Tiap baris, satu baris pertama dihafal sudah lancar, kemudian baris kedua, kemudian lanjut ke baris ketiga. Nah, ketika sudah lengkap satu ayat, maka saya mengulang membaca dari awal ayat hingga akhir ayat. Nah, kemudian saya membaca 3 kali, kemudian saya meraba-raba. Nah, habis itu baru dites untuk semakan dan kawan. Intinya dia dirangkai gitu ya. Baris ketiga nanti dia dirangkai dulu, sebelum kan tadi sudah baris pertama, baris kedua sudah dihafal, itu langsung baris ketiga atau gimana tadi? Kalau ayatnya panjang langsung baris ketiga. Kalau ayatnya panjang langsung baris ketiga. Berarti ditinggalkan atau nggak dirangkai? Iya. Yang Ketika nanti kan ini masalahnya, biasanya kalau langsung lanjut baris selanjutnya atau ayat selanjutnya, nanti ayat yang pertama hilang kalau nggak dirangkai, itu gimana tuh? Itu untuk ayat-ayat yang panjang. Nah, kayak misalnya ayatnya dalam satu ayat terdapat 5 baris, nah maka ambilnya satu baris sampai 5 baris, kemudian dibaca 3 kali, habis itu diangan-angan, habis itu dihafalkan. Nah, seperti itu, karena nanti tidak terjadi kerancuan dalam segi makna begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ayatnya pendek-pendek, maka saya menghafalkan per ayat. Seperti itu ya. Jadi ini materinya Mas Uman seperti itu. Dilihat ayatnya, kalau ayatnya panjang maka dia menyelesaikan satu ayat itu intinya. Setelah selesai walaupun sampai 5 baris
kalau masih dalam satu ayat, dia selesaikan bacaannya per baris, dihafal sampai 5 baris itu. Nah, nanti kalau sudah satu ayat selesai, baru dia mengulang lagi, dibaca lagi sampai 3 kali, 5 kali, ada gambaran, baru ditutup, baru lanjut hafalan selanjutnya. Kalau ayatnya pendek-pendek, maka metode yang dia pakai setelah satu baris atau satu ayat dirangkai dari ayat yang pertama atau baris yang pertama, seperti itu. Ya, semoga ya metode ini bisa dipakai, kalau memang cocok, kalau enggak tinggal dikembangkan saja. Intinya ini sekedar sharing saja, semoga bermanfaat untuk untuk yang ingin menghafal Al-Quran, baik pemula ataupun yang sudah lanjutan, karena ya setiap orang punya metode-metode yang berbeda. Intinya bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dan menjaga hafal Al-Quran tersebut. Ya, semoga bermanfaat. Itu saja dari kami ya, walaupun sedikit semoga bermanfaat ya, bisa menambah semangat kita dalam menghafal, dalam memahami, dalam membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sekian, nah, mungkin yang baru nonton minta bantuannya untuk subscribe ya, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.